Kalian pernah nggak bayangin kalau jaket yang kalian pakai terbuat dari kulit manusia? Nah, jadi kali ini kita akan membahas satu kasus pewafatan berantai di mana kulit dari korban-korbannya ini dijadikan sebuah souvenir seperti lampu, kursi, sepatu, dan lain-lain. Dan itu semua terbuat dari kulit manusia. Namun ketika di pengadilan, pria ini dianggap mempunyai kerusakan mental atau gila, tapi dia tetap dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke, jadi gini ceritanya. Kita bahas dari masa kecilnya dulu. Pria ini bernama Edward Theodore Gant atau sering dikenal dengan Ed Gein. Lahir di La Crosse County, Wisconsin, Amerika Serikat pada tanggal 27 Agustus 1906. Ed Gein ini merupakan anak kedua dari pasangan George Philip Gant dan Augusta Gant. Diketahui, Ed Gein ini mempunyai saudara laki-laki bernama Henry George Gant. Sang ayah mempunyai kebiasaan buruk suka mabuk-mabukan, berbanding terbalik 100% dengan sang ibu. Sang ibu merupakan umat beragama yang sangat taat beraliran Lutheran. Di balik sifat ayahnya yang suka mabuk-mabukan, ayahnya Ed Gein ini tetap mau bekerja sebagai tukang kayu dan sales asuransi demi untuk menafkahi keluarganya. Keluarga Ed Gein ini dulu mempunyai sebuah toko yang sudah dikelola selama bertahun-tahun. Namun pada akhirnya toko itu pun dijual untuk membeli rumah di lahan pertanian di daerah terpencil, tepatnya di daerah Penfield. Mereka pun menjadikan rumah itu rumah permanennya. Dengan pindahnya mereka di lahan pertanian di daerah terpencil membuat sang ibu merasa sangat senang karena bisa menjauhkan anak-anaknya dari efek-efek negatif dan dampak buruk. Saat sekolah dasar, guru dan teman sekelasnya mengingat Ed Gein ini memiliki sifat pemalu dan memiliki tingkah laku yang aneh. Diketahui, Ed Gein ini sering tertawa terbahak-bahak dan berbicara sendiri. Hal ini dikarenakan sang ibu selalu menghukumnya ketika mencoba berteman. Hal ini juga merupakan alasan kenapa sebagian besar masa kecil Ed Gein sering menyendiri. Selain melarang kehidupan sosialnya, diketahui juga ibunya ini memaksa Ed dan saudaranya Henry untuk terus bekerja non-stop di pertanian mereka. Ibunya sering membacakan kepada mereka kutipan dari Alkitab yang benar-benar di luar konteks. Ibunya berkhotbah bahwa dunia pada dasarnya jahat, bahwa semua wanita adalah pelacur, dan bahwa minuman keras dan perbuatan amoral adalah alat iblis. Hal inilah yang membuat Ed Gein dan Harry kakaknya tidak menikah. Pada saat usia Ed Gein 34 tahun, tepatnya pada tanggal 1 April 1940, sang ayah pun meninggal dunia dikarenakan gagal jantung yang disebabkan kecanduan alkohol. Semenjak wafatnya sang ayah, Ed Gein dan Henry lah yang melanjutkan pekerjaannya. Sampai-sampai mereka berdua ini mengambil pekerjaan sampingan ke kota untuk melanjutkan hidupnya. Keduanya pun selama bekerja dianggap sebagai orang yang bisa dipercaya, tekun dan jujur. Mereka berdua juga dipercaya untuk mengasuh anak-anak. Singkat cerita nih, pada tahun 1944, Ed dan Henry diperintahkan untuk membakar rumputan kering di dekat rawa untuk membersihkan area. Namun ketika api sudah tidak terkendali dan menyebar kemana-mana, pemadam kebakaran pada akhirnya dipanggil untuk memadamkan api tersebut. Setelah terjadi kebakaran itu, Ed Gein melaporkan bahwa saudaranya ini menghilang. Hal tersebut membuat diadakannya pencarian besar-besaran di daerah itu. Malam hari, tubuh Henry ini ditemukan tertelungkup di rawa, wafat dikarenakan sesak nafas. Pada awalnya, penyebab wafatnya Henry ini diduga karena gagal jantung, karena terlihat dari kondisi fisiknya tidak terbakar dan terluka. Meskipun pihak berwenang segera menyadari bahwa Henry wafat sebelum api padam, dan ketika jasadnya Henry ini diperiksa, terdapat memar di bagian kepalanya. Pihak berwenang menduga bahwa Ed telah mewafatkan saudaranya. Namun karena tidak ada cukup bukti untuk membawa Ed ke penjara, penyidik terpaksa menerima kesimpulan bahwa wafatnya Henry ini adalah kecelakaan. Setelah wafatnya Henry, saudara laki-lakinya, beberapa tahun kemudian tepatnya tanggal 29 Desember 1945, ibunya juga meninggal dunia. Ed ini mewarisi rumah keluarganya dan Ed memutuskan untuk menutup akses ke setiap kamar yang pernah digunakan ibunya. Kemudian tinggal di satu kamar tidur di luar dapur. Hal tersebut membuat sebagian rumah yang tertutup pada akhirnya mengalami kerusakan karena tidak pernah digunakan dan dirawat. Kecuali ruangan di mana dia dan sang ibu menghabiskan waktu bersama, di mana ruangan ini selalu dirapikan, dibereskan dan selalu dibersihkan. Di saat Ed ini tinggal sendirian, Ed ini menjadi tertarik dengan majalah-majalah aneh yang berisi tentang aliran sesat. Dia juga sangat menyukai cerita-cerita kanibal yang berasal dari Perang Dunia Kedua. Dia pun
menghabiskan sisa hidupnya dengan hidup menyendiri dan terasing di rumah pertanian keluarga tersebut. Hingga pada akhirnya pada bulan November 1957, sebuah kasus tentang menghilangnya seorang pemilik toserba lokal menjadi berita utama. Pria ini bernama Bennis Warden. Dia terakhir kali terlihat pada malam sebelumnya dan dilaporkan hilang setelah toko tutup sepanjang hari. Putranya yang bernama Frank, yang kebetulan adalah wakil sheriff, memasuki toko dan menemukan mesin kasir terbuka dan terdapat noda merah di lantai. Saat mewawancarai Frank, penyelidik kepolisian daerah menemukan bahwa Etgen telah berada di toko pada malam sebelumnya dan telah memberitahu Warden bahwa dia akan kembali besok pagi untuk membeli 1 galon antifreeze atau semacam pelumas untuk mobil. Setelah dicek di catatan penjualan, benar saja, penjualan terakhir yang dilakukan di toko oleh Bennis Warden adalah penjualan untuk 1 galon antifreeze. Mencoba mencari petunjuk ke orang terakhir yang melihat Warden, penyelidik kemudian menuju ke rumah Etgen. Dikarenakan pengecekan atau penggeledahan ringan merupakan prosedur, para penyidik pun dikabarkan menemukan sesuatu. Meskipun hanya ada kecurigaan ringan pada awalnya, sebenarnya para penyidik telah mempersiapkan mental apabila mereka menemukan jasad Bennis Warden di rumah pertanian milik Etgen. Namun sayangnya yang mereka temukan jauh lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Di dalam rumah tersebut ditemukan jasad Bennis Warden dalam kondisi tidak bernyawa dan tidak berbusana dan digantung dengan posisi terbalik. Dan satu lagi hal yang mengerikan adalah kepala dari Bennis Warden ini sudah dalam keadaan meninggal. Tidak sampai di situ saja, pihak penyidik juga menemukan tulang-tulang dan potongan tubuh manusia yang masih utuh. Dan juga berbagai karya yang dibuat dari kulit korban-korbannya, seperti tong sampah terbuat dari kulit manusia, kursi yang dilapisi kulit manusia, celana yang terbuat dari kulit kaki manusia, mangkuk yang terbuat dari tengkorak kepala manusia, topeng wajah yang terbuat dari kulit manusia asli, ikat pinggang yang terbuat dari puting payudara wanita, kap lampu yang terbuat dari kulit tubuh dan kulit wajah manusia, apron yang terbuat dari kulit manusia, dan juga ditemukan kepala Bennis Warden yang disimpan di dalam karung goni, dan hatinya berada di kantong plastik yang berada di dekat kompor. Bersama dengan barang-barang kulit, polisi juga menemukan berbagai bagian tubuh yang terpotong, termasuk kuku dan alat kelamin dari 9 wanita berbeda. Tentu saja ada yang tidak beres di sini. Pasalnya, jasad-jasad ini kebanyakan jasad dari orang-orang yang asing, sementara beberapa jasad orang hilang pada akhirnya ditemukan di rumah Etgen. Sebagian besar jasad yang lain adalah jasad tanpa kasus atau mayat tidak dikenal dan tidak termasuk dalam laporan orang hilang. Dan Etgen pun dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan penyelidikan lebih dalam. Saat ditanya, Etgen ini langsung tidak bisa menjelaskan. Meskipun pada akhirnya dia mengaku bahwa dia telah melakukan setidaknya 40 kunjungan berbeda ke 3 kuburan lokal untuk menggali jasad. Dia juga mengklaim bahwa dia mencuri jasad-jasad dari kuburan dalam keadaan linglung. Meskipun ada banyak bagian tubuh yang ditemukan di rumahnya, Etgen didakwa hanya dengan 1 pewafatan saja, yakni karena mewafatkan Bennis Warden. Di pengadilan, Etgen ini mengajukan pernyataan tidak bersalah dengan alasan kegilaan dan dinyatakan tidak layak untuk diadili. Dia pun dikirim ke Central State Hospital for the Criminal Insane, di mana dia didiagnosis menderita skizofrenia. Dan untuk yang kedua kalinya, setelah dokter percaya dia bisa berpartisipasi dalam persidangan, tetapi sekali lagi tetap dinyatakan gila mental. Akhirnya dia dipenjara dan menghabiskan sisa hidupnya di rumah sakit jiwa dan meninggal dunia sebagai salah satu pewafatan berantai paling sadis dalam sejarah. Etgen mengembuskan nafas terakhirnya di Mendota Mental Health Institute pada tanggal 26 Juli 1984 di usianya yang ke-77 tahun. Ya walaupun jasadnya itu dari kuburan, tapi itu di luar nalar sih. Sampai bikin souvenir sendiri dari kulit-kulit korbannya. Ngeri sih. So, thanks for watching.